Dulu manusia itu satu umat. Ini menurut Al-Quran. Kanan nasu ummatan wahidah. Dulu itu manusia satu. Dari bapak satu, dari ibu satu. Kemudian berkembang biak menjadi umat yang banyak sekali. Lalu Tuhan mengutus para nabi-nabi. Nabi-nabi itu yang diketahui orang Islam aja paling sedikit ada 25. Itu banyak sekali nabi-nabi sepanjang zaman ini. Nah, nabi-nabi itu diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Menurut bahasa Al-Quran, mubasyirin wa mundzirin. Memberi kabar gembira, memberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab-kitab banyak sekali, tidak hanya yang seperti kita ketahui, Al-Quran, Injil, Taurat, ada Zabur, ada Suhuf Musa, ada banyak sekali kitab-kitab yang ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Karena memang ada yang diceritakan oleh Allah kepada kita, ada yang tidak. Tapi banyak sekali. Nah, lalu umat menjadi banyak. Seandainya Tuhan menghendaki, bisa saja Tuhan menjadikan umat ini satu. Dan Allah sendiri di dalam Al-Quran berfirman dengan istilah lau. Lau sya'allahu, seandainya Allah menghendaki. Kata seandainya itu artinya tidak. Seandainya saya memiliki miliaran rupiah, yang bicara saya Mustafa Bisri mempunyai, itu jelas tidak. Seandainya saya menjadi ketua PBB, itu juga tidak mungkin seorang Mustafa Bisri. Jadi seandainya Tuhan menghendaki, kalian akan dijadikan satu umat saja. Artinya Tuhan tidak menghendaki itu. Kita tidak tahu mengapa Tuhan tidak menghendaki. Tapi manfaatnya kita jelas. Karena tidak satu, kita jadi berwarna-warni, jadi banyak. Ambil contoh saja, misalnya Anda di suatu taman, lalu di situ hanya ada bunga satu, berwarna kuning saja misalnya. Itu lama-lama jenuh kita memandang itu. Tapi kalau kita melihat taman itu ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada ungu, ada lila, indah sekali. Tapi itulah manusia kadang-kadang ketika dia mempunyai pendapat, dia menyangka bahwa pendapatnya yang paling benar. Kalau dia mempunyai sesuatu yang dianggapnya baik, maka yang lain dianggap buruk. Sebetulnya bisa dibatasi. Setiap umat misalnya, karena umat ini tidak mungkin satu, banyak. Setiap umat cukup membatasi diri dengan memuji dirinya sendiri. Itu sudah cukup. Sama dengan orang mempunyai istri, cukup hanya memuji istrinya saja. Istri saya, lihatlah indah sekali. Matanya pakai bintang kejora, bibirnya pakai buah delima, alisnya pakai semut beriring, pipinya pakai pauh dilayang, dagunya pakai lebah bergantung. Silahkan terserah, tapi jangan diteruskan. Daripada istri kamu, ini yang seringkali membuat masalah di dalam kehidupan kita adalah kita tidak cukup dengan hanya memuji diri sendiri, tetapi sambil merendahkan pihak yang lain. Jadi kalau menurut pemahaman saya di dalam Islam, ini ada dua orang manusia. Yang satu tunduk kepada Tuhannya, yang satu tidak mau tunduk. Itu aja. Yang tunduk dan yang tidak tunduk. Yang tidak tunduk ini orang yang kafir. Bukan
artinya kalau yang tidak sama dengan saya lalu kafir. Dan kalau kafir harus disikat. Itu juga salah 2 kali. Kenapa? Kalau orang kafir yang tidak sesuai dengan pemahaman kita itu disikat, kita tidak mempunyai pedoman. Ini pakai apa? Pakai Quran atau pakai tuntunan Nabi Muhammad misalnya. Kalau orang kafir harus disikat, maka kita tidak ada orang yang tidak kafir sejak Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dulu itu yang tidak kafir cuma Nabi Muhammad saja. Yang lain kafir. Jadi kalau semua dibunuh oleh Nabi Muhammad, ya tidak ada orang Islam. Dulu ada sahabat yang meminta kepada Rasulullah supaya melaknat, mendoakan buruk kepada orang-orang yang disebut musyrik atau kafir itu. Rasulullah mengatakan, saya diutus Tuhan untuk mengasih sayangi sesama, bukan untuk melaknat, bukan untuk mendoakan buruk kepada sesama. Buistu rahmatan, saya diutus untuk merahmati, bukan untuk melaknati.